Halo semuanya, selamat wayah kieu ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa Kang Fitness Dunia Murim. Kita masuk di part 30. Di awal video ini sembari menunjukkan peta di mana Rancang berada, Mujin pun menjelaskan tempat itu lebih baik daripada tempat yang dikuasai oleh kelompok lain. Terlebih lagi, jika Anda melihat peta, Anda bisa lihat bahwa Nancang adalah area netral terdekat di antara area netral lainnya. Itulah alasan Mujin. Akan tetapi, tujuan aslinya bukanlah itu, melainkan karena sulit untuk mengubah masa depan Gulda Penny Merchant hanya dengan peta mata yang rendah seperti Hong Sohe. Dan Mujin juga masih belum mengetahui master para boneka itu di Gulda Penny Merchant. Seingat Mujin, Nancang akan dikuasai oleh faksi ortodok di masa depan yang bernama faksi Tyran Blade. Mereka adalah faksi ortodok yang melakukan pekerjaan kotor untuk Gulda Penny Merchant yang korup. Mereka bertanggung jawab atas pembuatan obat terlarang dan perdagangan manusia yang menghasilkan banyak profit ke Gulda Penny Merchant. Itu adalah faktor utama yang menyebabkan Gulda Penny Merchant jatuh dalam kegelapan. Oleh karena itu, Mujin harus pergi ke sana terlebih dahulu dan mencari tahu apa yang mereka coba lakukan. Dengan niatan seperti itu, setelah menjelaskan rencananya pada Rui Jiguang, Mujin pun segera menemui Mong Hyun Myung di aula administrasi Shaolin, di mana ia minta izin agar bisa pergi membuka klinik di Nancang. Mong Hyun Myung yang merasa khawatir jika Mujin pergi meninggalkan klinik utamanya pun menuturkan, "Aku tahu kenapa kau ingin pergi ke sana, apalagi itu adalah cabang pertama. Tapi siapa yang akan mengurus urusan dengan Gulda Penny Merchant di sini?" Mujin yang merasa bisa menyangkut urusannya pada Beopgon pun berkata, "Itu bukankah ada Beopgon? Dia belum bisa menunjukkan kemampuan aslinya karena dia selalu membantu kakek selama ini. Tapi dia lebih tahu teknik kuno daripada orang lain. Kakek juga selalu kasihan kepadanya karena Mong Beopgon selalu membantu keperluan kakek selama ini. Aku rasa ini saat yang tepat bagi Mong Beopgon untuk melakukan hal dirinya sendiri." Tentu saja, Mujin menyarankannya begitu agar ia bisa pergi ke Nancang sendirian, di mana ia berniat untuk membeli beberapa daging setelah tiba di sana. Akan tetapi, kegirangannya itu sendiri seketika terhenti ketika Mong Hyun Myung membalas, meski begitu, tempat itu terlalu jauh untuk pergi sendiri. Aku punya orang yang cocok untuk menemanimu." Kemudian, setelah Mong Hyun Myung memberinya izin dengan sebuah kondisi khusus, di mana Mujin harus ditemani oleh orang pilihannya, kepala biara Abad Hyung Chun pun menerima pembicaraan mereka, dan dia pun memberikan izin seraya tersenyum. Terakhir, Grand Master Hyun Guang juga setuju dengan hal itu, di mana ia merasa jika Beopgon pasti bisa melakukannya, dan agar ia menggunakan kesempatan ini untuk pergi keluar membantu pekerjaan Mujin. Dengan begitu, Mujin pun bisa mengajak Mong Beopgon bersamanya. Sedangkan detail rencananya, Mujin bisa menceritakan apa yang harus mereka lakukan berdasarkan pengalamannya dulu sebagai seorang pengelola gym Choi Kang Hyo. Lalu, karena sebagian besar hal dapat diurus dengan lancar, Mujin pun mulai mempersiapkan keberangkatannya. Malam itu, Mujin yang menyelesaikan pelajarannya dengan Sel Wapun mengantarnya pulang dengan berjalan bersama sembari mengobrol. Hari ini cukup sampai di sini. Bagaimana kelas pelajaran teknik Mas Lightning hari ini? Maaf ya, karena kualitas pelajaranmu kurang layak. Solwa yang telah mendengar kabarnya pun yang akan pergi bertanya, "Tidak juga, kamu ngejadiku dengan baik. Berkat itu, aku bisa melakukan hal yang baik selama masa pengasinganku. Apa kamu akan pergi besok ke Nancang?" Tanpa tahu apa yang akan dirasakan Solwa, Mujin pun tersenyum berkata, "Iya, benar. Kami akan pergi besok pagi. Kupikir aku akan tetap di Henan saat aku meninggalkan kuil Shaolin." Mendengar hal itu, Solwa yang merasa sedih dengan kepergiannya pun terdiam berpikir, "Kami baru saja jadi dekat, dan dia sudah akan pergi. Dia menyelamatkanku saat aku masih kecil. Dia juga menyelamatkan Penny Merchant kali ini. Tapi, aku masih belum bisa menunjukkan rasa terima kasihku padanya. Semua orang di sekitarku pergi. Sulit untuk menjadi dekat dengan orang lain karena mereka akhirnya akan pergi." Untungnya, sebelum Seolwam dan Gelam kembali dalam perasaan kesepiannya itu, Mujin yang menyadari gelagat anehnya segera melanjutkan,
Nona Selwa, saya akan pergi karena urusan bisnis. Jadi, saya akan kembali saat urusannya telah selesai. Anda harus melanjutkan usaha Anda setelah pergi. Saya akan memeriksa perkembangan Anda saat saya kembali. Jadi, persiapkan diri Anda nanti ya. Saya tidak akan segan pada Anda loh, mengerti? Tentu saja. Apa yang dikatakan Mujin membuat Selwa menemukan kembali alasan untuk melanjutkan usahanya. Hingga mereka berjanji ke Linky untuk mengukuhkan janjinya. Dengan begitu, setelah Mujin memberikan motivasi terakhir pada Selwa, persiapannya pun selesai. Yang mana keesokan harinya, perjalanan bisnis ke Nanchang pun dimulai. Di jalannya, setelah melewati perbatasan Dengfeng, Mujin yang penasaran pun bertanya pada kusir kereta kudanya. Punten Mang, berapa lama ya perjalanan ke Nanchang? Mang kusirnya pun berkata, jika tidak ada masalah, sepertinya 4 hari saja sudah sampai, A. Mujin yang bisa membayangkannya pun membalas, baiklah, mungkin kerjasamanya untuk 4 hari ke depan ya Mang. Mang kusir menimbali, aman A. Lalu, sembari menikmati perjalanannya, Mujin pun memikirkan rencana yang akan dijalankannya. Karena aku menyingkirkan Hong Sohe, organisasi pasti akan bergerak. Jika memungkinkan, aku ingin mengurus Park City Runblade saat aku di sana dan bertemu orang itu. Salah satu karakter dalam novel Gakyun Orthodox Faction Tyranny. Ada kemungkinan besar bahwa pemimpin Guild dari Fallen Heavenly Merchant Guild, organisasi lain dalam novel itu, adalah putra kedua Ruji Guang, Ryu Seho. 4 hari kemudian, Mujin yang sedang membaca buku pun diberitahu oleh mangkusirnya jika sebentar lagi mereka akan sampai di Nanchang. Dengan begitu, Mujin pun segera membangunkan orang pilihan Mong Hyun Byung yang pergi bersamanya, yang mana ternyata adalah Mong Hye Guan. Punten, kita sudah sampai, tolong bangun. Namun, alih-alih hanya terbangun dari tidurnya, Mong Hye Guan malah memukul kepala Mujin dengan tongkatnya sembari berkata, bocah nakal, apa kau tak dengar apa yang dikatakan mangkusir itu? Bukankah dia bilang, sebentar lagi kita akan sampai? Sudah aku bilang, bangunkan aku saat kita tiba. Apa kau tidak mengerti? Atau kau sebenarnya tuli? Terserahlah. Aku mau tidur lagi. Tentu saja, tinggalnya yang seperti itu sudah membuat Mujin merasa kesal. Meskipun begitu, karena ia tak bisa melakukan apapun, Mujin hanya menggerutu di pikirannya. Kenapa harus bajingan ini yang ikut denganku sih? 2 hari sebelumnya, kondisi khusus yang diminta Mong Hyun Byung katakan itu adalah aku harus pergi dengan Mong Hye Guan. Katanya, aku mau tidak tahu, tapi di sekitar Nanchang ada beberapa geng underworld dan grup ortodok yang sekali muncul. Meski hanya rumor, Mong Hyun Byung masih khawatir untuk mengirimkanku sendiri ke sana. Itulah kenapa Mong Hyun Byung meminta Mong Hye Guan yang sangat mengerti grup seperti itu untuk pergi bersamaku. Lebih baik sedia payung sebelum hujan, katanya. Sebenarnya ini bagus sih. Ketujuan perjalanan bisnis ini adalah mengalahkan Park City Runblade yang melakukan pekerjaan kotor Guild Corrupted Heavenly Merchant. Jadi, pasti akan ada pertarungan. Punya orang sekuat dia sungguh menguntungkanku. Tapi, apa aku bisa mengandalkannya? Di saat yang sama, meski Mong Hye Guan tampak tak peduli dengan sekitarnya, sebenarnya ia bisa merasakan sekitarnya dengan sangat jelas berkat kewaspadaannya yang sangat tinggi. Bahkan di saat Mujin tak menyadari jika ada orang yang tengah mengawasi kedatangan mereka, Mong Hye Guan yang menyadarinya tersenyum berpikir, sudah kuduga sesuatu yang menarik akan tiba. Siapa sangka Vertigus itu akan mendatangi kita. Perjalanan ini tak akan membosankan. Ternyata 2 orang yang tadi mengawasi kedatangan Mujin di Nanchang adalah bawahan rahasia kepala cabang Nanchang Heavenly Merchant, di mana salah satu orang itu kini tengah melapor di kantor kepala cabangnya, yang merupakan putra kedua Ruji Guang bernama Ryu Seho. Ryu Seho yang telah mendapat kabar tentang kedatangan beberapa mong di kantor pusat sejak beberapa hari sebelumnya pun bertanya, jadi apakah sudah mengkonfirmasinya? Bawahan rahasianya pun mengangguk mengiyakannya. Ya, kamu sudah mengkonfirmasinya bahwa mereka telah tiba dengan kereta kuda. Tepat setelah bawahan rahasianya mengiyakan hal itu, pelayan di luar kantornya pun memberitahunya jika tamu dari pemimpin Heavenly Merchant sudah datang ke sana, yang membuat Sulo segera menyuruh bawahan rahasia untuk bersembunyi.
tatkala membiarkan tamu di luar kantornya untuk masuk ke dalam sana. Ternyata tamu yang datang ke kantornya adalah Mujin, di mana ia celingukkan sebentar karena merasakan hawa keberadaan tipis di sana. Meskipun begitu, karena Mujin tak melihat orang lain selain Sulho di sana, Mujin pun menyampingkan hawa kehadiran tipis itu sebagai overthinkingnya, lalu menyapa Sulho di sana. Senang bertemu dengan Anda, saya Mujin, murid kelas ketiga kuil Shaolin, Amitabha. Sembari terus menghisap tembakaunya, hingga ruangan itu pun dipenuhi dengan asap. Sulho menatap Mujin menuturkan, "Aku Ryu Sulho, ketua Penliverchan cabang Nancang. Kau mungkin lelah setelah perjalanan jauh. Aku menerima surat dari pemimpin Penliverchan. Jadi, aku tahu garis besarnya. Kami, cabang Nancang, akan meminta workshop agar bisa membuat alat yang dibutuhkan klinikmu. Kau bisa menemui kepala pengawas jika klinikmu punya kebutuhan lainnya." Tentu saja, sikap yang seperti itu membuat Mujin merasa canggung. Ditambah lagi, Sulho sama sekali tak menyembunyikan bersikap acuhnya ketika melanjutkan. "Ini adalah hari pertamamu di sini. Jadi, aku meluangkan waktu untukmu. Sebagai ketua cabang Nancang, aku cukup sibuk." Ketika itu juga, Mujin yang merasa tanggapannya sungguh kasar, yang sangat cocok dengan villain masa depan pun berkata, "Apa kau bersegera pergi, kepala cabang?" Sulho pun menatapnya sinis membalas, "Ya, lebih baik begitu. Aku punya banyak pekerjaan menunggu. Silakan pergi." Kemudian, selepas kepergian Mujin dari kantornya, bersamaan dengan bawahan rahasianya yang kembali muncul, Sulho menuturkan, "Meski dia tak yakin, tak kusangka dia bisa mendeteksi keberadaanmu. Dia bukan mang biasa. Meremehkannya mungkin akan mengganggu rencana kita. Ayah, maksudku pemimpin Penliverchan pasti punya alasan kenapa dia sangat membanggakannya. Aku harus mengujinya sendiri." Aku baru ingat. Ada sebuah insiden di mana banyak murid di luar sekte Shaolin yang meninggalkan mereka. Dunia adalah tempat yang sensitif bereaksi pada omong kosong asal hal itu menarik. Sebarkanlah rumor itu. Mendengar perintahnya, bawahan rahasianya pun segera pergi menyebarkan rumornya ke penjuru Nancang tanpa terkecuali. Di sisi lain, Mujin sendiri nampak tengah menunjukkan barang bawaannya dengan bantuan Mak Jihyo, seorang murid sekte luar Jiangqi, yang kini merupakan ketua sekte Budapest. "Terima kasih telah membantuku, Tuan." Mak Jihyo yang merasa jika bantuannya bukanlah hal besar pun menuturkan, "Haha, tidak apa. Aku dunia juga murid Shaolin. Kita harus saling membantu semampu kita. Saat aku masih seorang murid, namaku adalah Yesin. Tapi, apa sungguh alat yang terlihat mahal ini bisa menolong dunia?" Mujin yang merasa jika ketua sekte Budapest sangatlah ramah, berkebalikan dengan apa yang Mong Hyun-byung khawatirkan tentang keamanan Nancang berkata, "Ini semua adalah alat perawatan yang telah memberikan banyak bantuan pada dunia. Kami ingin semua orang merasakan perawatan ini. Itulah kenapa kami datang kemari." Namun, tepat setelah Mujin mengatakan hal itu, tiba-tiba saja terdengar teriakan yang diiringi gebrakan dari luar gerbangnya. "Apakah ketua sekte Budapest ada di sini? Apa ada orang di dalam?" Mak Ji-hyuk yang merasa aneh pun segera membuka pintu gerbangnya sembari berkata, "Mohon tunggu sebentar. Sepertinya ada tamu yang berkunjung." "Hah? Apa? Kenapa ada banyak sekali orang yang datang?" Kejadian pun diakhiri dengan melihat kemunculannya. Orang-orang di luar pun langsung saja memborondongnya dengan banyak pertanyaan. "Hei, aku harus mengatakan sesuatu pada orang yang datang dari Shaolin itu. Aku mendengar rumor buruk. Di mana dia? Apa benar bahwa murid Shaolin terhormat yang memotong hasrat duniawi mereka mencoba mendirikan bisnis dengan teknik pengobatan? Kuil Shaolin mencoba melakukan bisnis? Apa ini karena mereka kekurangan uang sejak murid sekte luar mereka meninggalkan mereka? Kupikir mereka itu kelompok terhormat. Tak kusangka mereka rusak karena uang. Berikanlah secara gratis. Meskipun keuangan mereka kritis, bisa-bisanya kuil Shaolin memperluas wilayah mereka dengan bisnis,